Kita hidup di dunia yang sangat terobsesi dengan apa yang tampak oleh mata. Kita memuja kerapian, kita menghargai kemewahan, dan seringkali kita menghakimi seseorang hanya dari apa yang mereka kenakan. Kita lupa bahwa setiap manusia yang kita temui sedang memperjuangkan pertempuran yang tidak pernah kita ketahui. Berapa banyak dari kita yang tega menutup pintu kesempatan bagi orang lain hanya karena mereka tidak sesuai dengan standar estetika kita. Berapa banyak penilaian buruk yang kita lemparkan tanpa pernah mau tahu beban apa yang sebenarnya sedang dipikul oleh pundak mereka yang lesu. Selamat datang di Eterna Point, sebuah ruang kontemplasi, tempat di mana kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk belajar tentang kebijakan, moral, dan rahasia-rahasia kecil kehidupan yang sering kali tersembunyi di balik kemiskinan dan kesederhanaan. Kami hadir untuk mengingatkan kembali bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada kilau sepatunya, melainkan pada jejak kebaikan yang mereka tinggalkan. Hari ini, kami akan membawa Anda pada sebuah kisah yang menyesakkan dada. Tentang seorang pria sukses yang merasa integritas perusahaannya terancam hanya karena sepasang kaus kaki yang bau dan berlubang. Namun, sebuah kunjungan singkat ke sebuah gubuk sempit akan membongkar sebuah rahasia, bahwa terkadang bau keringat dan kain yang koyak adalah aroma dari sebuah pengorbanan yang paling suci. Mari kita selami kisahnya, agar kita tak lagi buta dalam melihat sesama. Di lantai teratas gedung pencakar langit Jakarta, Pak Baskara, seorang CEO yang dikenal karena kesempurnaan penampilannya, melemparkan sebuah amplop coklat ke atas meja. Di depannya, Pak Jaka, sopir pribadinya selama 5 tahun, tertunduk lesu. "Jaka, saya sudah berkali-kali memperingatkanmu." Suara Pak Baskara dingin. "Citra perusahaan ini adalah segalanya. Setiap kali kamu keluar dari mobil untuk membukakan pintu bagi kolega saya, bau kaus kakimu tercium sampai ke dalam. Dan lihat itu," tunjuknya ke arah mata kaki Jaka yang menyembul dari sepatu kumal, memperlihatkan lubang besar. "Memalukan. Kamu saya pecat." Pak Jaka tidak membela diri. Ia hanya mengangguk pelan, mengambil amplop itu dengan tangan gemetar, dan berbisik, "Terima kasih atas kesempatannya selama ini, Pak." 3 hari berlalu, Pak Baskara merasa ada dokumen asuransi kendaraan yang tertinggal di tangan Jaka. Karena merasa tidak enak hati telah memecatnya secara lisan tanpa surat resmi HRD yang tertata, ia memutuskan untuk mendatangi alamat Jaka di sebuah kawasan padat penduduk. Mobil mewah Pak Baskara berhenti di mulut gang sempit yang becek. Dengan setelan jas mahalnya, ia berjalan menyusuri aroma selokan dan jemuran yang memenuhi udara. Ia berhenti di depan sebuah gubuk kayu kecil ketika mendengar suara tawa anak-anak dari dalam. Pintu yang hanya tertutup tirai itu sedikit terbuka. Pak Baskara hendak mengetuk, namun gerakannya terhenti. Di dalam ruangan yang remang-remang, Pak Jaka duduk bersila di lantai semen. Tangannya yang kasar dengan telaten menggerakkan jarum, menjahit lubang di seragam sekolah seorang anak kecil. Yang membuat jantung Pak Baskara berdegup kencang adalah bahan yang digunakan Jaka. Ia memotong bagian-bagian kain dari kaus kaki lamanya yang sudah bolong-bolong untuk menambal baju anak-anaknya. "Ayah, kenapa ayah tidak beli kaus kaki baru saja? Teman-teman, ayah pasti mengejek kalau kaus kaki ayah bau dan bolong," tanya si bungsu sambil memandangi ayahnya. Pak Jaka tersenyum, senyum paling tulus yang pernah dilihat Pak Baskara. "Tidak apa-apa, Nak. Bau itu karena ayah jalan kaki jauh supaya hemat ongkos. Bolong itu karena sudah terlalu sering dipakai bekerja. Yang penting kalian punya ini." Jaka menunjuk ke sudut ruangan. Di sana,
berjejer 3 pasang sepatu sekolah yang masih mengkilap dan bermerek bagus, kontras dengan keadaan rumah mereka yang memprihatinkan. Ayah tidak mau kalian dihina orang karena sepatu rusak seperti ayah dihina karena kaus kaki bolong. Biar ayah yang menanggung malu, asal kalian melangkah dengan tegak di sekolah. Lanjut Jaka pelan. Di balik pintu, Pak Baskara membeku. Ia teringat bagaimana ia menutup hidung setiap kali Jaka masuk ke mobil. Ia teringat betapa sombongnya ia menilai martabat seseorang hanya dari selembar kain di kaki, tanpa pernah bertanya beban apa yang sedang dipikul oleh bahu pria itu. Air mata Pak Baskara nyaris jatuh. Ia menyadari bahwa kemiskinan Jaka bukanlah tanda kemalasan, melainkan bukti dari cinta yang luar biasa. Pak Baskara tidak jadi mengetuk pintu. Ia kembali ke mobilnya, mengambil amplop pemecatan itu dan merobeknya menjadi serpihan kecil. Esok harinya, ia mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Jaka. Jaka, maafkan kekilafan saya. Mobil perusahaan akan menjemputmu besok pagi. Ada posisi baru untukmu sebagai kepala logistik dan saya sudah menyiapkan anggaran seragam, termasuk sepatu dan kaos kaki terbaik untukmu dan seluruh keluargamu. Jangan pernah menghakimi hidup seseorang hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Terkadang, sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan atau kekumuhan adalah bentuk pengorbanan paling suci yang dilakukan seseorang demi kebahagiaan orang lain. Kehormatan tidak terletak pada apa yang kita pakai, tapi pada apa yang kita lakukan untuk orang yang kita cintai.